ikon daripada masyaikh para muhibbin. Sehingga beliau Kiai Hamid itu mengatakan, jangan mudah-mudah kita katakan saya muhibbin, saya muhibbin. Muhibbin itu derajatnya wali. Muhibbin kepada ahlul bait itu termasuk derajatnya wali. Enggak ada orang muhibbin kecuali wali min auliyaillah. Siapa muhibbin? Muhibbin itu yang melihat di dalam diri para habaib ada darahnya Nabi Muhammad, ada nurnya Nabi Muhammad. Ada yang lebih baik di dunia ini daripada darahnya Nabi Muhammad? Adakah di dunia ini lebih baik daripada zat yang masih bersambung dengan zatnya? Bukan dengan sesuatu yang arif, bukan sesuatu yang sifat-sifatnya, tapi zatnya Nabi Muhammad SAW. Masih ada sampai sekarang, masih ada. Di mana itu? Dalam diri para habaib. Bagaimana kita melihat mereka? Dan bagaimana Syekh Abdullah Basaudan, beliau itu setiap kali akan datang para habaib 1 mil sebelumnya dia sudah tahu. Sehingga kemudian dia katakan kepada muridnya, ayo siapkan makanan, minuman, jamuan, karena sebentar lagi akan ada habaib datang kepada kita. Tiba-tiba datang habib. Berkali-kali, sehingga muridnya bertanya, Syekh, bagaimana kamu tahu setiap kali ada habaib datang, kamu selalu mengetahuinya sebelumnya? Apa jawaban beliau? Ya, bagaimana saya tidak tahu? 1 mil sebelum habib itu datang, saya sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi. Oleh karena dikata muhibbin itu tidak mudah. Orang muhibbin itu sudah bisa merasa dalam diri para habib itu ada darahnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita pada Nabi Muhammad? Pandangan kita pada Nabi Muhammad bagaimana? Yang kita dapatkan semua berkahnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita memandang cucunya Nabi Muhammad itu? Kenapa Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih Muslim, beliau justru mengingatkan kita, di mana Nabi SAW bersabda dan selalu Nabi yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW selalu dikaitkan dengan innama ana basyarun mislukum. Innama ana bashar. Bashar selalu disebut. Kenapa? Supaya kalian tahu Nabi Muhammad juga bashar. Nabi Muhammad bisa senang, bisa gembira, bisa sedih, bisa berharap, bisa berdoa, bisa marah. Ini beliau. Sehingga sangat jelas hadis itu tidak perlu ditakwilkan. Dan saya berharap mulai saat ini dan seterusnya nggak usah lagi pakai hadis yang satunya, pakai hadis yang ini. Itu hadis As-Saqalain. Karena ini lebih sahih. Jangan kita artikan, sebagian orang mengatakan ini kan hadis yang dibawa selalu oleh Syiah. Siapa bilang? Ini hadis sahih Muslim. Kita mau takwilkan itu adalah hadis sahih, ada hadis yang digunakan oleh orang Syiah. Orang sudah jelas hadisnya bersambungnya pada Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang zamannya yang sangat diperlukan. Di mana Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun. Ana mru'un makbut. Aku ini adalah seorang manusia yang sebentar lagi itu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Wa ana tarikum fikum astaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Jelas, sederhana, enggak usah ditakwil-takwilkan. Aku tinggalkan pada kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya itu, kalian selamanya tidak akan tersesat. Selamanya setelahku tidak akan tersesat. Sekali lagi, selamanya setelahku tidak akan tersesat. Ini isi daripada sabdanya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata Nabi SAW, kitabullah fihil huda wan nur fastamsiku bihi. Di situ ada petunjuk, di situ ada cahaya. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Yang kedua, wa itrati ahli baiti. Dan keluargaku, ahli baitku. Cuma sayangnya kenapa Nabi SAW kemudian sampai 3 kali mengulang-ulang kelanjutan daripada hadis itu, beliau mengatakan, uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya, awas. Aku ingatkan kalian ya, awas. Terkait dengan keluargaku. Sehingga kemarin ada beberapa kiai khos yang datang kepada Al-Fakir, yang mereka itu meminta kepada Al-Fakir untuk menjadi ketua MUI Pasuruan, tapi Al-Fakir tidak mau. Kenapa? Jadi ketua MUI itu cepat tuanya, jadi repot. Karena Abuya Habib Hasan, saya masih ingat ketika diangkat pertama kali menjadi ketua MUI, beliau menangis. Nggak mau, menangis itu karena nggak mau, terpaksa akhirnya diterima. Apalagi saya yang sangat tidak pantas, dan kita juga tidak mau terikat karena kita masih banyak kesibukan dan belum bisa memaksimalkan kesibukan yang kami dapat mandat dalam hal itu. Subhanallah. Kemudian kiai-kiai tersebut mungkin dengan nada yang agak meremehkan kali ya, merendahkan Habibana Rizik bin Syihab.
Dan beliau mengatakan, saya tahu Habib Rizik ini pemberani, Beb. Dia itu nggak takut sama siapapun. Bahkan di penjara itu sudah 2 kali. Tapi herannya kenapa kok sampai sekarang ini nggak pulang-pulang ke Indonesia? Seakan-akan dengan nada merendahkan gitu maksudnya. Maka saya jawab, iya, Habib Rizik belum pulang ke Indonesia dengan isyarat dia datuknya Rasulullah SAW. Selesai masalahnya. Diam sudah mereka. Kami zuriat Nabi itu ada hubungan langsung dengan Nabi SAW.